Abuya Sanja Kadukawung Pandeglang Banten. Ulama Paku Banten yang terkenal sebagai gurunya para guru dan kiainya para kiai berikutnya adalah Abuya Sanja Kadukawung Pandeglang atau yang lebih diakrab Mama Sanja. Meski beliau tak ingin disebut Abuya atau Mama dan lebih memilih dipanggil Akang, namun nyatanya santri beliau tersebar di mana-mana. Bahkan para santri kala itu berpikiran, meski sudah mondok di mana-mana, belum lengkap rasanya ilmu yang dimiliki jika belum pernah merasakan ngaji alat di Mama Sanja Kadukawung Pandeglang Banten. Sebab itulah semasa hidupnya beliau dikenal dan dijuluki sebagai rajanya ahli Alfiyah. Alfiyah sendiri merupakan kitab klasik jenjang teratas dalam kategori ilmu nahwu shorof yang terdiri dari 94 bab 1002 bait. Isinya membahas detail tentang tatanan sastra bahasa Arab yang baik dan benar, karangan Syekh Muhammad Jamaluddin bin Malik dari negeri Andalusia yang sekarang bernama Spanyol, yang dulu masyarakatnya masih mayoritas beragama Islam. Baik, kita kembali kepada sosok karismatik Abuya Mama Sanja. Banyak sekali kisah yang menceritakan betapa tingginya mahabbah atau kecintaan beliau terhadap gurunya. Salah satunya ketika Mama Sanja bersama Mama Maribaya berguru ilmu alat kepada Mama Sadang Jawa Barat. Kala itu masih di masa penjajahan Belanda. Sebagai salah satu ulama yang sangat berpengaruh, Mama Sadang Jawa Barat diculik oleh pasukan Belanda dan meninggalkan ribuan santri yang menuntut ilmu di pesantrennya. Sehubung dengan kejadian itu, satu persatu santri Mama Sadang memutuskan untuk pergi dan meninggalkan pesantren. Hanya tersisa 2 santri saja yang masih menetap di pesantren. Setelah 3 tahun diculik, akhirnya Mama Sadang dilepaskan oleh pasukan Belanda dan kembali ke pesantren. Melihat suasana pesantren yang sangat sepi, lalu beliau bertanya pada istrinya, "Ini santri pada kemana? Kok sepi sekali?" Istrinya menjawab, "Semuanya sudah pergi dari pesantren, tinggal sisa 2 orang saja yang selama 3 tahun ini mereka selalu mencangkul dan mengurusi kebun setiap harinya." Karena penasaran, Mama Sadang pun menemui kedua santri itu dan berkata pada mereka, "Untuk apa kalian berdua masih ada di sini? Sekarang kalian pulang ke kampung kalian masing-masing dan amalkan ilmu yang telah kalian pelajari." Ya, kedua santri itu adalah Mama Sanja dan Mama Maribaya. Beliau berdua setia menunggu kepulangan gurunya meski harus menunggu bertahun-tahun lamanya. Sepulangnya dari pesantren Mama Sadang, keduanya berhasil mendirikan pesantren di daerahnya masing-masing. Ternyata kedua pesantren itu mampu memperoleh ribuan santri karena terkenal dengan ilmu alatnya. Persis seperti pesantren gurunya Mama Sadang yang juga terkenal dengan ilmu alatnya. Sungguh menakjubkan. Seorang ulama yang dijuluki sebagai rajanya Alfiyah ini terkenal memiliki kekayaan yang sangat berlimpah. Sawahnya membentang dari ujung ke ujung. Saking luas dan banyak sawah kepunyaannya, sampai-sampai beliau tidak diperkenankan lagi membeli sawah oleh pemerintah atas nama beliau, sebab sawahnya telah berjumlah ratusan hektar. Meski dikenal dengan harta yang sangat berlimpah, namun hidupnya sangat sederhana. Di sela-sela waktu kosongnya mengajar, beliau selalu menyempatkan diri untuk mencangkul di sawah. Satu kisah yang sangat luar biasa terkait Mama Sanja dengan Mbah Dim. Beberapa waktu sebelum Mama Sanja wafat, Mbah Dim mengutus santri-santrinya untuk mengaji di pesantren Mama Sanja hingga batas waktu yang telah ditentukan oleh Mbah Dim. Setelah beberapa waktu santri-santri utusan itu mengaji di Mama Sanja, Mbah Dim pun memerintahkan mereka untuk kembali ke Cidahu karena dirasa sudah cukup. Percaya atau tidak percaya, tak lama setelah peristiwa itu, ternyata Abuya Mama Sanja dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau wafat pada usia 82 tahun, tepatnya pada hari Minggu 11 Mei tahun 1999. Banten telah kehilangan sosok karismatik yang membuat namanya harum hingga penjuru dunia.
sosok ulama yang dijuluki rajanya para ahli alfiyah pada masanya.